Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai konsep pendahuluan akuntansi agrikultur, yaitu pertanian atau perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi agrikultur dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Jumiadi Abdiwinata, MSI AKCA. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Syafitri dengan NIM 72012200014. Saya berasal dari kelas akuntansi A. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki ke materinya ya. Sebenarnya apa sih agrikultur itu? Jadi, kata agrikultur itu berasal dari kosakata ager dalam bahasa Latin sebagai asal-muasal istilah agrarian yang bermakna tanah, istilah Latin cultura yang bermakna budidaya. Sehingga kosakata agrikultur ini bermakna sebagai budidaya agri berbasis tanah. Tujuan dari akuntansi agrikultur ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Selanjutnya, aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Dalam PSAK 69 mengenai agrikultur, transformasi biologis merupakan suatu proses pertumbuhan atau peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau tanaman, proses degenerasi atau penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman, dan proses prokreasi atau penciptaan hewan dan tanaman hidup tambahan. Dalam PSAK 69 diterapkan hal-hal untuk pencatatan yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur. Antara lain yang pertama, aset biologis kecuali tanaman produktif. Yang kedua, produk agrikultur pada titik panen. Dan yang ketiga, hibah pemerintah terkait dengan aktivitas agrikultur. Namun, di dalam PSAK 69 ini tidak diterapkan hal-hal antara lain, yaitu yang pertama, tanah yang terkait dengan agrikultur. Yang kedua, tanaman produktif. Yang ketiga, hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. Serta yang keempat, aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Selanjutnya, akuntansi agrikultur yang pertama, yaitu pertanian atau perkebunan. Pertanian berasal dari kosakata Latin firma, yang bermakna kontrak atau perjanjian yang bersifat tetap. Juga bermakna sebagai sebuah tempat aktivitas bertani yang dilakukan dengan menerapkan berbagai konsep budidaya berbasis tanah atau agrikultur yang baik. Kemudian perkebunan atau hortikultura berasal dari bahasa Latin hortus yang memiliki arti taman dan kultura yang bermakna budidaya. Produk agrikultur adalah suatu proses atau kegiatan pertanian dan peternakan. Hasil tersebut terbentuk dari aset biologis atau hidup dan atau aset non-biologis atau tidak hidup. Sebagai misal yang pertama, buah kelapa disemai menjadi bibit kelapa dalam polybag untuk ditanam atau dijual. Ini merupakan sebuah aset biologis. Yang kedua, buah kelapa dikupas untuk menghasilkan santan atau bahan makanan. Sabut kelapa adalah bahan baku untuk produksi sapu, karpet, ataupun kesep. Ini merupakan salah satu dari aset non-biologis. Yang ketiga, buah kelapa sebagai komoditas perdagangan atau kedai atau restoran. Ini merupakan salah satu dari produk agrikultur. Dan yang keempat, buah kelapa dipetik. Air kelapa atau daging buah dapat langsung dikonsumsi oleh pemilik pohon dan ini merupakan produk agrikultur juga.
Selanjutnya, aktivitas agrikultur pada pertanian atau perkebunan. Yang pertama adalah soil dan topography management. Ini merupakan persiapan lahan, yaitu dengan membajak atau menggemburkan lahan, menyuburkan lahan, dan melestarikan kondisi ideal lahan agar siap menerima biji atau bibit yang ditanam. Yang kedua yaitu persiapan bibit, yaitu dengan membeli atau membuat sendiri bibit tersebut. Yang ketiga yaitu penanaman bibit. Dan yang keempat yaitu melaksanakan operasi atau kegiatan atau manajemen dari agrikultural tersebut. Selanjutnya, dalam PSAK 69, aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup, termasuk pula di dalamnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Yang kedua, dapat diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Yang ketiga, memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Biaya perolehan tanaman produktif ini harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset biologis yang berupa tanaman yang bukan tanaman produktif atau non-bearer plants antara lain yaitu yang pertama, tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Yang kedua, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur, dan entitas juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur, selain penjualan sisa insidental. Dan yang ketiga, tanaman semusim atau annual crops. Contoh aset biologis dan hasil yang akan dipanen pada perkebunan, yaitu dapat dilihat dari layar. Yang terdiri aset biologisnya yaitu pohon dalam hutan kayu, produk agrikulturnya itu berupa pohon tebangan, dan produk hasil pemrosesan setelah panennya itu berupa kayu gelondongan atau potongan kayu. Yang kedua, aset biologisnya adalah tanaman kapas, produk agrikulturnya berupa kapas panen, dan produk hasil pemrosesan setelah panen itu berupa benang ataupun pakaian. Selanjutnya, akuntansi agrikultur yang kedua, yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapat manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang termasuk dalam aset biologis aktivitas agrikultur antara lain, yang pertama, hewan yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Yang kedua, hewan yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur, dan entitas juga akan memanen dan menjual hewan tersebut sebagai produk agrikultur. Serta yang ketiga, hewan untuk menghasilkan tambahan hewan. Contoh dari aset biologis dari peternakan itu adalah yang pertama, aset biologisnya domba. Produk agrikultur yang dihasilkan yaitu berupa benang wol, dan produk hasil pemrosesan setelah panennya itu berupa benang karpet. Yang kedua, aset biologisnya berupa sapi perah, dengan produk agrikulturnya berupa susu, dan produk hasil pemrosesan setelah panennya itu berupa keju. Yang ketiga, aset biologisnya itu berupa babi. Selanjutnya, produk agrikulturnya itu berupa daging potongan, dan produk hasil pemrosesan setelah panennya itu berupa sosis ataupun ham. Selanjutnya, akuntansi agrikultur yang ketiga, yaitu perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kegiatan agrikultur perikanan adalah kegiatan budidaya ikan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, membiakkan, memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkendali, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Selanjutnya, aset biologis. Aset biologis dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ciri-ciri yang melekat padanya, yaitu yang pertama, aset biologis bawaan. Aset biologis bawaan ini merupakan aset yang menghasilkan produk agrikultur bawaan yang dapat dipanen. Namun aset ini tidak menghasilkan produk agrikultur utama dari perusahaan tapi dapat beregenerasi sendiri. Contohnya produksi wool dari ternak domba dan pohon yang buahnya dapat dipanen. Selanjutnya yang kedua, aset biologis bahan pokok. Aset biologis bahan pokok ini merupakan aset agrikultur yang dipanen untuk menghasilkan bahan pokok seperti ternak untuk diproduksi daging, padi menghasilkan bahan pangan beras, dan produksi kayu sebagai bahan kertas. Selanjutnya, berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologisnya, aset biologis dapat dikelompokkan menjadi dua jenis juga, yaitu yang pertama, aset biologis jangka pendek atau short-term biological asset. Jadi aset ini merupakan aset yang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis kurang dari atau sampai 1 tahun. Contoh dari aset biologis jangka pendek ini adalah tanaman atau hewan yang dapat dipanen atau dijual pada tahun pertama atau tahun kedua setelah pembibitan seperti ikan, ayam, padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua merupakan aset biologis jangka panjang atau long term biological asset. Jadi aset ini merupakan aset yang memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologikal lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu tanaman atau hewan yang dapat dijual atau dipanen lebih dari 1 tahun, yang dapat menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun ini biasanya seperti tanaman penghasil buah seperti jeruk, apel, durian, dan sebagainya. Hewan ternak yang berumur panjang seperti kuda, sapi, keledai, dan sebagainya. Selanjutnya, pengklasifikasian aset biologis. Pengklasifikasian aset biologis dalam laporan keuangan dapat dimasukkan ke dalam aset lancar atau current asset ataupun aset non-lancar atau non-current asset, tergantung dari masa transformasi biologis yang dimiliki oleh aset biologis atau jangka waktu yang diperlukan dari aset biologis untuk siap dijual. Aset biologis yang mempunyai masa manfaat atau masa transformasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka aset biologis tersebut diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Biasanya digolongkan ke dalam perkiraan, persediaan, atau aset lancar lainnya. Sedangkan aset biologis yang mempunyai masa manfaat atau masa transformasi lebih dari 1 tahun, ini diklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar, biasanya digolongkan dalam perkiraan aset lain. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.